Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah usul fikih yang beranggotakan 1 nama Ditya Bagus Nugroho NIM 192111062. 2 Intiwangi Fahmiati NIM 192121060. Saya Muhammad Bahaudin NIM 1921211061. Pada pembahasan kali di masa sekarang ini tidak sedikit anak perempuan yang dipaksa untuk menikah dengan laki-laki pilihan bapaknya, yang bahkan dia tidak mengenali laki-laki tersebut. Lalu bagaimana fikih memandang peristiwa tersebut? Nah, dalam hukum Islam, kejadian seperti ini disebut dengan istilah hak ijbar atau wali mujbir. Adapun penjelasan mengenai wali mujbir adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa dijelaskan oleh saudari Intiwangi. Mengenai wali mujbir. Wali mujbir adalah wali, yaitu bapak atau kakek ketika bapak tidak ada, yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya. Menurut mazhab Syafi'i, yang menjadi objek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis, baik itu sudah balik maupun belum balik. Hal ini dikarenakan menurut mazhab Syafi'i, yang menjadi ilat atau alasan hukum terkait berlakunya hak ijbar yang dimiliki wali mujbir adalah ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis. Menurut Imam Syafi'i, hanya ada 2 orang yang dapat menjadi wali mujbir, yaitu bapak dan kakek, dan selain dari bapak dan kakek tidak bisa menjadi wali mujbir. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir sebelum menggunakan hak ijbarnya adalah sebagai berikut. 1. Antara wali dengan si gadis tidak ada permusuhan secara jelas. Yang kedua, antara si gadis dan calon suami tidak ada permusuhan. Yang ketiga, calon suami harus sepupu atau sederajat dengan si gadis. Yang keempat, mampu membayar mahar. Yang kelima, maharnya berupa mahar mithil. Yang keenam, maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut. Yang ketujuh, mahar harus diserahkan secara langsung. Apabila seorang wali mujbir mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria tersebut, maka hak ijbar dari wali mujbir dapat diaplikasikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bahum. Metode istinbat hukum wali mujbir. Jadi metode istinbatnya itu ada beberapa macam. Yang pertama, Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama. Tapi dalam Al-Quran ini tidak menjelaskan secara langsung teks hak ijbar itu, melainkan ada ayat-ayat yang indikasinya mengarah kepada adanya wali mujbir. Salah satunya Quran Surat An-Nisa ayat 6. Mungkin bisa dibaca sendiri. Menurut Imam Syafi'i, ayat ini memiliki makna bahwa urusan anak yatim atau anak yang di bawah perwalian, tentunya masih di bawah umur, itu haknya ada pada seorang walinya. Tentu ini berarti anak yatim perempuan dan anak yang di bawah umur juga itu termasuk perempuan. Contohnya ketika Aisyah, itu putri Abu Bakar, berusia 6 tahun, itu termasuk di bawah umur, dinikahkan kepada Rasulullah itu oleh Abu Bakarnya. Nah, ini konsep ijbar dan Abu Bakar sebagai wali mujbir. Jadi konsep ijbar dan wali mujbir itu bukan paksaan, jadi bukan tanpa izin, melainkan tanpa izin itu diubah redaksinya dengan tanpa harus ada pernyataan secara eksplisit dari mempelai perempuan. Jadi misalkan gini, saya punya anak perempuan, tapi saya memiliki jodoh untuknya. Nah, saya punya hak untuk mencarikan dan menjodohkan, tapi dikembalikan lagi kepada anak saya, dianya mau enggak. Kalau mau berarti cocok, tapi kalau enggak mau jangan dipaksa. Nah, itu konsep wali mujbir. Jadi kalau
udah termasuk paksaan itu bukan lagi sebagai akad ijbar atau haknya wali mujbir. Kemudian yang kedua adalah dengan metode istinbatnya dengan hadis. Yaitu ada hadis yang berbunyi as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud hadis ini ketika seorang janda, berarti janda ini orang yang sudah pernah menikah namun cerai dengan suaminya, itu hak untuk menikah lagi itu ada di pada dirinya gitu. Tidak berhak walinya itu memilihkan lagi atau memilihkan untuk menikah yang kedua kalinya atau menikah dengan laki atau suami barunya. Sedangkan kalau gadis atau perawan itu mempunyai hak itu untuk diwakilkan atau diijbarkan kepada walinya. Nah, tandanya si perempuan ini mengizinkan itu dengan diamnya. Jadi kalau tadi misalkan saya punya anak, itu ketika saya menawarkan, mau nggak menikah dengan ini, terus anak saya diam aja, berarti itu sudah menyangkut izin, berarti dia sudah mau. Gitu, mungkin segitu pemaparan dari istinbat menurut Imam Syafi'i. Terima kasih. Jadi bisa disimpulkan bahwa wali mujbir dapat menikahkan si gadis tanpa persetujuannya apabila wali mujbir mampu menghadirkan calon suami sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan di atas. Tetapi apabila wali mujbir tidak mampu untuk menghadirkan calon suami yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan, maka si gadis dapat menolak dan apabila dipaksa untuk diteruskan, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, wali juga harus meminta persetujuan si gadis apabila ingin menikahkannya, maka bentuk persetujuannya jika ia janda harus jelas. Tapi apabila ia gadis, maka dia dengan tersenyum pun merupakan indikasi bahwa si gadis itu mau untuk dinikahkan dengan pilihan walinya. Suatu pernikahan tidak sah apabila pernikahan itu karena tekanan atau bukan karena kehendak diri sendiri atau dari calon pengantin yang bersangkutan. Lalu adapun peristiwa bagi orang gila, baik itu laki-laki maupun perempuan, janda ataupun gadis, sudah balik ataupun belum balik. Menurut mazhab Syafi'i, perwaliannya tetap bersifat mujbir. Hal ini dikarenakan memperhatikan aspek tujuan dan kemaslahatannya. Bisa dilanjutkan oleh moderator. Setelah selesai pembahasan ataupun sebelum kami tutup, saya ada satu pertanyaan. Yang pertama, apakah konsep wali mujbir menurut mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang paling diikuti kebanyakan masyarakat di Indonesia ini selaras dengan undang-undang? Silakan yang mau menjawab. Silakan. Iya, saya Intiwangi Fahmiati akan menjawab pertanyaan dari Mas Adit. Sebenarnya, konsep wali mujbir yang diusung oleh mazhab Syafi'i ini bertolak belakang dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membahas mengenai syarat-syarat perkawinan yang dimana perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Isi dari pasal tersebut mengindikasikan bahwa kedua mempelai harus diposisikan sebagai subjek perkawinan dan baik calon mempelai perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam menentukan pernikahan tersebut atau setuju tidak dengan pernikahan tersebut. Sedangkan mazhab Syafi'i menjadikan perempuan sebagai objek pernikahan dalam konsep wali mujbir. Ini menjaga hak asasi kaum perempuan. Konsep yang digunakan dalam mazhab Syafi'i ini dianggap kurang patut untuk digunakan.
Meski pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan praktek konsep wali mujbir ini, mengingat bahwa memang mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Seperti itu. Berarti kurang pas ya Mbak di Indonesia diterapkan ya. Ya. Oke, baik. Mungkin sekian. Saya mewakili kelompok 7 menutup pembahasan tentang wali musbir tersebut. Jika ada kesalahan, tutur kata, atau ucapan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.